Baiklah, ketemu lagi di kanal cerita Gede Anak Lanang dalam cerita. Masih bersama saya Senopati Kebo Abang. Kali ini kita akan melanjutkan kisah mengenai kerajaan Singosari dalam episode yang berjudul Ken Arok Raja Pertama Singosari dan Runtuhnya Kediri. Seperti yang kita ceritakan pada episode sebelumnya, Ken Arok sudah menjadi Akuwu atau bupati di Tumapel. Nah, kemudian dia menikahi Ken Dedes dan menjalankan roda pemerintahan di Tumapel. Nah, Tumapel ini kan bawahan dari kerajaan Kediri. Waktu itu kerajaan Kediri ini kan sebenarnya namanya adalah Kerajaan Panjalu, yang dulunya ibu kotanya di Daha, kemudian dipindahkan ke Kediri, sehingga kemudian kerajaan Panjalu ini lebih dikenal dengan kerajaan Kediri atau Kadiri. Nah, raja yang terkenal dari kerajaan Panjalu ini adalah Jayabaya. Ya, Jayabaya, kalau kita sering dengar Universitas Jayabaya, itu mungkin diambil dari tokoh Raja Panjalu atau Raja Kediri ini. Nah, kemudian silsilah dari kerajaan Panjalu ini atau kerajaan Kediri ini, dia ini adalah keturunan Erlangga. Erlangga itu Raja Medang, Mataram kuno atau Mataram Hindu-Buddha ya istilahnya gitu. Nah, terus Erlangga ini adalah keturunan dari Raja Udayana. Ya, Udayana ini ya dari namanya aja sudah jelas. Raja yang dari Bali. Tapi kalau di daerah saya Udayana ini terkenalnya adalah ini perusahaan otobus. Ya, saya taunya dulu ternyata itu adalah pahlawan dari Bali ya, Raja Udayana. Nah, bagaimana kisah antara hubungan Ken Arok dengan Kediri? Jadi karena Ken Arok ini seharusnya, kalau sederhananya, kalau sekarang ini Ken Arok ini kan bupatinya, Kediri ini adalah pemerintah pusatnya. Nah, ternyata di pusat ini terjadi dinamika yang tidak pernah disangka-sangka sebelumnya, yang disebabkan oleh yaitu ketamakan manusia, kurang bersyukurnya manusia, atau sifat dasar manusia itu yaitu tidak pernah puas dan ingin merasa hebat. Kerajaan Kediri yang ketika itu dipimpin oleh Kertajaya itu berselisih paham atau berkonflik dengan kaum Brahmana. Kalau di zaman itu kan sangat beda sekali, kasta itu masih benar-benar kerasa. Jadi antara sudra, kelas miskin, bawah, ksatria, dan brahmana. Nah, brahmana ini ya kalau sekarang golongan apa ya, mungkin ulama kali ya. Nah, Raja Kertajaya ini dia ini berharap atau memerintahkan agar para brahmana ini menyembah kepada Kertajaya. Jadi kemungkinan ketika itu kaum sudra, kaum ksatria itu sudah nyembah sama dia gitu kan, sebagai mungkin dia ini keturunan dewa atau keturunan Tuhan gitu kan, makanya dia disembah. Nah, tapi kaum Brahmana tidak mau karena mungkin dia tahu Tuhan yang sesungguhnya itu siapa kan. Artinya dalam kepercayaan mereka itu Tuhan itu bukan raja. Nah, entah seperti apa dinamika yang terjadi ketika itu, kaum Brahmana ini marah. Gak tahu juga ya, kalau sekarang kan kaum ulama bisa turun ke jalan demo gitu kan. Dulu saya nggak bisa bayangkan kaum Brahmana ini ngapain gitu kan. Tapi yang jelas dalam sejarah mereka akhirnya pergi dari pusat, pergi dari Kediri. Mereka ini kan ya banyak pengikutnya sebenarnya, akhirnya banyak jamaahnya, punya jamaah. Jadi jamaah mereka ini mereka doktrin juga atau mereka ajari bahwa salah menyembah Kertajaya. Akhirnya rakyat di Kediri itu banyak juga yang tidak suka dengan Kertajaya. Nah, kemudian para Brahmana ini pindah ke tempatnya Ken Arok tadi itu di Tumapel. Nah, rupanya Ken Arok karena sedang membangun kekuasaannya, sedang membangun dinastinya, dia terima para Brahmana, dan di saat itulah Ken Arok dinobatkan menjadi raja kerajaan yang baru, kerajaan Tumapel itu. Tapi nanti namanya kemudian menjadi Singosari. Jadi yang bisa melantik Ken Arok memang Brahmana. Jadi raja itu dilantik oleh Brahmana kan begitu ya, makanya gak masuk akal gitu. Kalau Brahmana melantik raja, kemudian Brahmana nyembah raja, gimana? Mungkin itu ya namanya raja kan.
Nah, akhirnya Ken Arok resmi menjadi raja, didukung oleh para Brahmana yang ada di Tumapel dan Brahmana yang baru datang dari Kediri. Jadi Brahmana Ansor dan Brahmana Muhajirin. Nah, itu semuanya dukung Ken Arok untuk jadi raja. Ya sudah. Setelah menjadi raja, kemudian diproklamirkanlah berdirinya kerajaan Tumapel itu. Setelah diproklamirkan, akhirnya sampailah berita itu ke Kertajaya. Kertajaya tentu saja marah kan. Ibaratnya ini kalau istilahnya zaman sekarang ini kan disintegrasi atau apalah. Nah, jadi Kertajaya tidak terima. Dia mengirimlah pasukan untuk menangkap atau menghancurkan Tumapel, menangkap Ken Arok dan para Brahmana, dan Tumapel dihancurkan. Kemudian mereka dibawa ke Kediri untuk dihukum atau diadili. Ternyata Ken Arok ini kan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Strategi seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa Ken Arok ini adalah seorang mesin militer yang sangat hebat. Jadi ini ahli strategi, ahli intelijen, ahli pemerintahan, dan ya tentu saja dia ahli merayu kan. Maksudnya kembali lagi kan Dedes kan. Pasti ahli merayu juga dia ini kan. Ya intinya Ken Arok ini mampu mematahkan serangan dari Kediri. Kediri kalah, dan akhirnya Ken Arok dengan dukungan para Brahmana dan mungkin dukungan seluruh rakyat atau dukungan dari DPR ketika itu, jika ada DPR di situ, parlemen lah, menyerang Kediri. Dan pertempuran itu terjadi di daerah Malang kalau sekarang. Kemudian itu dulu disebut Gunter. Akhirnya kalahlah Kediri ini dan jatuhlah kerajaan Kediri. Nah, setelah jatuh kerajaan Kediri, tidak ada lagi kerajaan Panjalu atau Kediri. Nah, disitulah kemudian Tumapel menjadi kerajaan Singosari, dan itulah cikal bakal dari kerajaan terbesar di Pulau Jawa itu tadi. Setelah kalahnya Kediri, yang dulu dia beribu kotakan di Daha, kemudian pindah ke Kediri, akhirnya kerajaan Panjalu ini disebut dengan kerajaan Kediri. Runtuh, tidak ada lagi kerajaan yang kuat di Jawa, hanya ada kerajaan Singosari. Dan itulah sejarah dari berdirinya kerajaan Singosari, dan Ken Arok menjadi raja pertama di kerajaan Singosari itu, yang pada akhirnya nanti akan menjadi dinasti Rajasa, atau kita sering sebut dalam pelajaran-pelajaran di sekolah Wangsa Rajasa. Karena yaitu gelar Ken Arok itu adalah Sri Rajasa atau Ken Arok, raja pertama kerajaan Singosari. Ya, itulah gosip kita pada kali ini. Terus pantengin kanal cerita Gede Anak Lang Dalam Cerita, dan tunggu kisah tentang kerajaan Singosari berikutnya. Matur nuwun.